Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-57. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wijang tertawa, suaranya lepas menghambur menggetarkan udara lereng Gunung Merapi itu. Tetapi lingkungan itu ternyata sepi. Tidak ada seorang pun yang mendengar suara tertawa Pangeran Benowo. Keduanya pun kemudian berjalan terus. Namun mereka mulai menggeser arah untuk menemukan jalan yang lebih baik dari sebuah padang yang banyak ditumbuhi gerumbul-gerumbul perdu, yang bahkan kadang-kadang semak-semak berduri. Ketika mereka menemukan sebuah jalan, maka matahari telah condong ke barat. Cahayanya masih terasa menyengat kulit. Namun keduanya berjalan terus meskipun tidak terlalu cepat. Namun tiba-tiba Wijang pun berkata, "Nampaknya di depan itu sebuah padukuhan yang cukup besar." "Iya," Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Kita akan singgah. Apakah kau tidak lapar?" Paksi Pamekasan tersenyum. Namun Wijang itu pun berkata dengan nada tinggi, "Kau tentu tidak lapar." "Aku juga sudah lapar," jawab Paksi Pamekasan. "Kenapa kau tidak pucat?" "Apakah kau juga pucat?" "Aku tidak dapat melihat wajahku sendiri." "Apakah kita harus mencari belumbang dan melihat kita di dalamnya?" "Pokoknya kita lihat, apakah di padukuhan di depan ada kedai atau tidak." Paksi Pamekasan tertawa, katanya, "Hehehe, nampaknya kau kelaparan." Wijang mengangguk sambil menjawab, "Aku tidak pernah merasa kelaparan seperti sekarang. Aku tidak tahu kenapa." Keduanya pun kemudian mempercepat langkah mereka memasuki padukuhan di depan mereka. Padukuhan yang memang agak besar. Demikian mereka memasuki regol padukuhan. Maka keduanya pun yakin bahwa di dalam padukuhan itu tentu terdapat kedai yang memadai. Sebenarnya lah, ketika mereka sampai di sebuah simpang 4 di dalam padukuhan itu, mereka mendapatkan sebuah kedai nasi yang masih dibuka. Di sebelahnya, sebuah kedai yang lain yang menjual kebutuhan sehari-hari serta keperluan dapur. Ternyata tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah pasar hewan yang sudah sepi. Nampaknya hari itu memang bukan hari pasaran. Meskipun demikian, di sebelah pasar itu justru masih nampak kesibukan perdagangan. Agaknya padukuhan itu adalah penghasil kelapa dan gula kelapa yang cukup besar. Sehingga di sebelah pasar hewan itu terdapat 3-4 pedati yang sedang memuat kelapa dan gula kelapa. Dengan demikian, maka tempat itu masih terhitung ramai meskipun matahari sudah menjadi semakin condong. Kedai yang masih buka itu masih juga dikunjungi beberapa orang. Sementara itu, kedua kedai yang lain agaknya sudah lebih dahulu ditutup. Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian memasuki kedai yang masih dibuka itu. Mereka segera mencari tempat di sudut, sehingga mereka tidak akan merasa terganggu oleh mereka yang keluar masuk kedai itu. "Hati-hatilah dengan kampilmu," desis Wijang. "Nanti ada orang yang menginginkannya lagi." Paksi Pamekasan memandang ke sekitarnya. Kedua orang duduk di sudut yang lain. 3 orang di dekat pintu dan 2 orang lagi justru duduk menghadap ke tempat pemilik kedai itu menyiapkan pesanan-pesanan para pembelinya. Sejenak kemudian, maka Wijang pun telah memesan minuman dan makanan bagi dirinya sendiri dan bagi Paksi Pamekasan.
Hei, kau pesan apa untukku? Pokoknya, kita memesan minuman dan makanan yang sama. Nasi pecel, telur rebus dan ikan goreng. Ikan apa? Apa saja yang ada. Gurame, lele, sepat atau bahkan wader. Paksi menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menolak. Ia juga senang makan nasi pecel, asal tidak terlalu pedas. Ketika kemudian Paksi Pamekasan menikmati pesanan itu, maka tiba-tiba saja Wijang menggamitnya. Katanya, "Berhati-hatilah, nampaknya ada orang yang memperhatikan kedatangan kita." "Dari mana kau tahu?" "Dua orang berhenti di depan pintu. Nampaknya mereka memperhatikan kita berdua, berbisik-bisik dan kemudian pergi. Kita nikmati saja minuman dan makanan ini lebih dahulu," jawab Paksi Pamekasan. "Aku setuju," sahut Wijang. Namun ketika Paksi Pamekasan menghabiskan satu mangkuk nasi, ia merasa cukup kenyang. Karena itu ketika Wijang menambah lagi, Paksi Pamekasan menggeleng. Katanya, "Aku belum lapar sekali. Bukankah tadi kita sudah makan?" "Aku tidak ingat lagi. Yang penting aku harus makan karena aku lapar." Paksi Pamekasan tersenyum. Sebuah pertanyaan timbul di dalam hatinya. Apakah di istana Pangeran Benowo dapat makan senikmat itu? Beberapa saat kemudian, keduanya pun sudah selesai. Wijang mengelus perutnya sambil berkata, "Kau benar, Paksi. Ternyata aku merasa terlalu kenyang." "Belum lagi jika kau habiskan wedang sereh serta beberapa potong makanan yang disediakan itu." Wijang menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kau ingin perutku meledak?" Paksi tertawa, namun suara tertawanya pun patah ketika ia juga melihat dua orang yang bergeser ketika ia mengangkat kepalanya. "Aku melihat mereka," desis Paksi Pamekasan tiba-tiba. "Mereka siapa?" "Dua orang yang tadi kau lihat," jawab Paksi Pamekasan. Namun tiba-tiba saja wajahnya nampak tegang. Katanya, "Rasa-rasanya aku mengenal mereka." "Kau mengenal mereka?" bertanya Wijang dengan dahi yang berkerut. "Setidak-tidaknya salah seorang dari mereka." Wijang menarik nafas dalam-dalam. "Sekarang giliranmu, aku kira mereka memperhatikan aku." Paksi Pamekasan pun kemudian bertanya, "Apakah kau tidak akan memesan apa-apa lagi?" "Kau kira perutku tidak akan pernah kenyang?" Paksi masih sempat tersenyum, kemudian bertanya, "Marilah, kita tinggalkan tempat ini. Mungkin di luar beberapa orang sudah menunggu kita. Kita harus mempersiapkan diri." Paksi Pamekasan pun kemudian membayar harga makanan dan minuman mereka sambil minta diri kepada pemilik kedai itu. Ketika keduanya keluar dari kedai, maka mereka pun memperhatikan keadaan di sekitar kedai itu. Beberapa orang memang nampak berjalan lewat jalan di depan dan di sebelah kedai itu. Namun Paksi Pamekasan tidak melihat orang yang rasa-rasanya sudah dikenalnya itu. "Orang-orang itu sudah pergi," desis Wijang. "Ya, tetapi tentu tidak jauh dari kita." Keduanya pun kemudian melangkah meninggalkan kedai itu. Sementara Paksi Pamekasan bertanya, "Kita akan pergi kemana?" "Ke selatan, pokoknya ke selatan," jawab Wijang. Paksi menarik nafas panjang-panjang. Katanya kemudian, "Ya, pokoknya kita pergi ke selatan." Demikianlah, keduanya pun melangkah semakin jauh dari kedai itu. Namun sebelum mereka terlalu jauh, maka mereka pun mendengar keributan di belakang rumpun bambu yang tumbuh di sebuah halaman yang agak kosong. Pendengaran mereka yang tajam segera mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran di belakang rumpun bambu yang lebat itu. Keduanya pun dengan serta-merta telah meloncat melingkari rumpun bambu itu. Keduanya tertegun ketika mereka melihat pertempuran yang sengit.
Dua orang melawan seorang yang berilmu sangat tinggi, tetapi ternyata bukan hanya mereka berdua sajalah yang telah mendengar suara ribut di belakang rumpun bambu itu. Beberapa orang yang lain pun telah berdatangan pula, seorang demi seorang. Tetapi tidak seorang pun segera berani melerai pertempuran yang sengit itu. Paksi Pamungkas yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Salah seorang yang bertempur berpasangan itu pernah dikenalnya, tetapi seorang yang lain belum. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja seorang dari mereka yang bertempur berpasangan itu terlempar dari arena. Sebuah luka yang panjang menganga di dadanya. Yang seorang lagi masih berusaha untuk bertahan. Tetapi sebelum Paksi Pamungkas dan Wijang sempat berbuat sesuatu, maka orang itu pun telah terpelanting pula. Selain luka di lehernya, maka kepala orang itu telah membentur sebuah batu yang cukup besar, sehingga orang itu langsung terbunuh. Dengan cepat Paksi Pamungkas berjongkok di sebelah orang yang pernah dikenalnya itu. Sambil mengguncang orang itu, Paksi Pamungkas berdesis, "Paman! Paman Derpa!" Orang yang terluka itu pun berusaha untuk memperhatikan anak muda yang menyebut namanya. Dengan suara yang lemah orang itu pun kemudian berdesis, "Angger Paksi." "Ya Paman." "Menyingkirlah, orang itu sangat berbahaya bagimu." "Kenapa? Dan kenapa Paman sekarang berada di sini?" "Aku mendapat perintah dari ibumu untuk mencari Angger. Sudah setahun lebih kau meninggalkannya. Ibu ingin kau segera pulang, berhasil atau tidak berhasil." Paksi Pamungkas tidak segera menjawab, sementara orang itu berkata, "Tetapi agaknya ayahmu berkeberatan, Ger. Kau baru boleh pulang jika kau bawa apa yang dipesankan oleh ayahmu." Paksi Pamungkas mengangguk-angguk, namun ia pun bertanya, "Apa hubungannya dengan orang itu, Paman?" Orang itu adalah seorang dari mereka yang mendapat perintah dari ayahmu. Mereka juga harus mencari benda yang diinginkan oleh ayahmu itu. Tetapi mereka juga mendapat tugas untuk mencarimu. Apakah yang dikehendaki oleh ayah?" Sebelum Derpa menjawab, orang yang telah melukainya itulah yang menjawab sambil tertawa, "Hahaha, kau harus menemukan benda itu. Jika tidak, lebih baik aku habisi sama sekali." "Itukah pesan ayahku atau kehendakmu sendiri?" "Aku berhak menentukan." Namun Derpa yang terluka parah itu berdesis, "Ayahmu memang tidak menghendaki kau segera pulang." "Kenapa, Paman? Kenapa?" Aku tidak tahu, Ger." "Paman, Paman!" Paksi Pamungkas mengguncang orang itu, tetapi Derpa sudah menutup matanya untuk selama-lamanya. Jantung Paksi Pamungkas bagaikan tersulut api. Ia pun segera bangkit berdiri, memandang orang yang membunuh Derpa itu dengan mata yang menyala. "Kau telah membunuh Paman Derpa." Orang itu tertawa, katanya, "Hahaha, kedua orang itu sangat menjengkelkan. Ia adalah budak-budak ibumu yang setia. Kesetiaan mereka adalah kesetiaan yang buta. Aku sudah memperingatkan mereka mengurungkan niatnya mencarimu, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya." "Apakah sebabnya kau melarangnya? Apakah mereka merugikanmu sehingga kau bunuh mereka?" "Tentu, aku mendapat tugas dari ayahmu agar kau tidak pulang sebelum kau berhasil. Bukankah tugas kedua orang tuamu bertentangan dengan tugasku?" "Aku tidak peduli. Aku akan pulang." Orang itu tertawa berkepanjangan, katanya,
Semuanya akan sia-sia. Jika kau memaksa pulang, maka kau akan mati. Tetapi seandainya kau tidak pulang pun, aku memang akan membunuhmu. Kenapa? Seorang sainganku akan berkurang. Bukankah kau juga akan mencari cincin itu? Kau gila. Kau berada di dalam satu lingkungan yang pekat. Di sini ada 1000 orang yang sedang mencari cincin itu. Aku akan bunuh mereka satu demi satu. Siapa kau sebenarnya? Orang itu memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Siapapun aku, akibatnya akan sama saja bagimu. Kau akan mati. Itu saja yang perlu kau ketahui." Persetan, kau telah membunuh Paman Derpa dan seorang kawannya. Kau pun harus mati di sini. Hei, aku harus mati? Apakah kau harus membunuh diri? Aku akan membunuhmu, geram Paksi Pamekasan. Suara tertawa orang itu bagaikan mengguncang rumpun bambu di sebelahnya. Di sela-sela tertawanya orang itu berkata, "Kau memang lucu anak manis, tetapi sangat menjengkelkan karena kesombonganmu itu. Tetapi pengaruhnya sangat bagus bagiku. Dengan demikian, nafsuku membunuh menjadi semakin besar. Sekarang, sebutlah nama ibumu untuk yang terakhir kalinya." Paksi Pamekasan bergeser menjauhi tubuh Derpa yang terbaring diam. Beberapa orang di sekitar tempat itu menjadi tegang. Mereka berharap anak muda itu menyingkir saja. Tetapi Paksi Pamekasan justru mendekati orang yang memegang sebilah pedang itu. "Apa yang akan kau lakukan, anak muda?" bertanya orang itu. Paksi pun menjawab dengan nada tinggi, "Sudah aku katakan, aku akan membantumu untuk membunuh diri." Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, "Kau bukan saja sombong, tetapi kau sudah gila. Bukankah kau lihat bahwa aku dapat membunuh 2 orang yang diutus oleh ibumu mencarimu?" "Ya," jawab Paksi Pamekasan. "Lalu apa yang dapat kau lakukan?" Paksi Pamekasan justru melangkah mendekat. Katanya, "Bukankah kepalamu masih belum sekeras batu hitam? Tongkatku ini akan memecahkan tulang kepalamu." "Kesombonganmu sudah berlebihan, anak muda. Sudah waktunya aku membungkam mulutmu." Paksi Pamekasan sama sekali tidak menjadi gentar. Ia justru semakin mendekati orang yang telah membunuh Derpa. Sementara itu Wijang sama sekali tidak berusaha untuk mencampurinya. Ia berdiri saja beberapa langkah dari Paksi Pamekasan. Meskipun demikian, ia siap berbuat sesuatu jika diperlukan. Bahkan Wijang sedang memperhatikan seseorang yang berdiri tidak terlalu jauh dari arena pertempuran itu. Agaknya orang itu mempunyai hubungan dengan orang yang telah membunuh Derpa, langsung atau tidak langsung. Karena itu, kecuali mempersiapkan diri jika ia diperlukan untuk membantu Paksi Pamekasan, maka Wijang pun mengawasi orang yang dicurigainya itu. Dalam pada itu, Paksi Pamekasan yang marah itu pun telah bersiap untuk bertempur. Tongkatnya mulai menggelepar di tangannya. Namun orang yang telah membunuh Derpa itu masih saja tertawa. Dengan golok yang besar yang telah melukai dan bahkan membunuh Derpa, orang itu menuding Paksi Pamekasan sambil berkata, "Kau memang lucu anak muda, tetapi orang-orang yang akan mati kadang-kadang memang berbuat yang aneh-aneh." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi dengan kecepatan yang tinggi, Paksi Pamekasan yang marah itu telah memukul golok di tangan orang yang mentertawakannya itu. Orang itu benar-benar terkejut. Tenaga Paksi Pamekasan ternyata sangat besar, sehingga orang itu tidak dapat mempertahankan goloknya, sehingga golok itu terpelanting jatuh beberapa langkah dari kakinya. Dengan serta-merta, orang itu pun bergerak untuk memungut goloknya. Namun tiba-tiba saja, ujung tongkat Paksi Pamekasan telah melekat di lehernya.
Sekali lagi orang itu terkejut. Ia tidak mengira sama sekali bahwa anak muda itu mampu bergerak demikian cepatnya. Karena itu, maka orang itu pun mengurungkan niatnya untuk mengambil goloknya. Karena ujung tongkat yang menekan lehernya itu akan dapat melukainya, bahkan luka yang parah. Aku dapat membunuhmu sekarang, tetapi aku bukan pengecut yang licik. Kau tentu beralasan bahwa kau belum bersiap karena seranganku datang tiba-tiba. Sekarang, ambil golokmu. Kita akan bertempur dengan jujur. Jantung orang itu bergetar ketika Paksi Pamekasan menarik tongkatnya. Justru karena itu maka untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Wijang pun mengerutkan dahinya melihat sikap orang yang dicurigainya. Ia tidak melihat bahwa orang itu akan mencoba membantu orang yang telah membunuh Derpa. Meskipun nampak ketegangan di wajahnya, namun ia berdiri saja di tempatnya. Sementara itu beberapa orang yang lain pun masih juga berkerumun menyaksikan apa yang telah terjadi di belakang rumpun bambu yang lebat di halaman yang kosong itu. Ambil golokmu, bentak Paksi Pamekasan. Kita akan bertempur. Aku tidak peduli apa kau bersenjata atau tidak. Ketika Paksi Pamekasan mundur beberapa langkah, maka orang itu pun dengan cepat meraih goloknya. Demikian ia berdiri tegak dengan golok di tangannya. Maka ia pun menggeram. Satu penghinaan yang pahit, tetapi kau akan menyesal dengan kesombongan yang tidak ada taranya ini anak muda. Kita akan bertempur. Aku tidak yakin bahwa ayah menghendaki agar kau membunuhku. Mungkin benar jika ayah ingin aku pulang dengan membawa benda yang dikehendaki. Tetapi niat untuk membunuh itu tentu timbul dari jantungmu yang berbulu itu. Bukankah kau dengar? Derpa juga mengatakan bahwa ayahmu tidak ingin kau pulang. Ayah tidak ingin aku pulang tanpa membawa benda itu. Persetan, geram orang itu. Kesombonganmu serta penghinaan ini tidak akan dapat dimaafkan lagi. Cukup, potong Paksi Pamekasan. Bersiaplah. Orang itu kemudian bersiap. Sekilas ia memandang wajah Wijang yang berdiri termangu-mangu. Orang itu serasa semakin direndahkan bahwa anak muda yang seorang lagi sama sekali tidak akan berusaha membantu Paksi Pamekasan. Apakah anak muda ini merasa dirinya sudah memiliki ilmu yang mumpuni? Bertanya orang itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Paksi Pamekasan dan Wijang pun mengerti bahwa orang yang membunuh Derpa itu belum pernah mengenal orang yang bernama Pangeran Benowo. Meskipun orang itu sekali-sekali memperhatikan Wijang, namun perhatiannya yang sekilas itu sekedar untuk meyakinkan apakah anak muda itu akan melibatkan diri atau tidak. Sejenak kemudian, orang yang bersenjata golok itu telah mulai menyerang, tetapi orang itu menjadi sangat berhati-hati. Yang dilakukan Paksi Pamekasan adalah isyarat bahwa anak muda itu adalah anak muda yang berilmu dan mempunyai tenaga dan kekuatan yang besar. Namun bagaimanapun juga, orang itu tetap yakin bahwa ia akan dapat membunuh anak muda itu dalam waktu singkat. Jika goloknya sempat lepas, itu karena ia benar-benar lengah dan tidak menduga bahwa anak muda itu akan menyerang demikian tiba-tiba. Paksi Pamekasan pun kemudian telah memutar tongkatnya pula. Sekali-sekali tongkatnya itu terjulur. Ketika orang yang bersenjata golok itu mencoba dengan tiba-tiba membentur tongkat Paksi Pamekasan, ternyata tongkat itu tidak terlepas dari tangan anak muda itu. Bahkan telapak tangan orang itulah yang menjadi panas. Semakin lama keduanya bergerak semakin cepat. Mereka mulai saling menyerang. Golok di tangan orang itu mulai berputaran.
kemudian terayun mendatar mengarah leher Paksi Pamekasan. Namun tongkat Paksi Pamekasan pun bergerak mengimbangi kecepatan gerak golok lawannya. Setiap kali golok itu membentur tongkat Paksi Pamekasan, sehingga golok itu tidak pernah dapat menyerang kulit anak muda itu. Semakin lama, pertempuran itu menjadi semakin sengit. Wijang yang memperhatikan pertempuran itu sekali-sekali mengerutkan dahinya. Namun Wijang pun tidak melepaskan perhatiannya kepada orang yang dicurigainya itu. Mungkin saja orang itu menyerang dengan senjata rahasia atau berbuat sesuatu dengan licik. Tetapi nampaknya orang itu benar-benar tidak akan melibatkan diri. Pertempuran antara orang yang telah membunuh Derpa melawan Paksi Pamekasan itu semakin lama menjadi semakin sengit. Ujung tongkat Paksi Pamekaslah yang kemudian telah berhasil menembus pertahanan lawannya. Ketika golok itu dengan derasnya menyambar ke arah bahu kanan Paksi Pamekasan, maka Paksi Pamekasan pun sempat memiringkan tubuhnya. Demikian golok itu terayun tanpa menyentuhnya. Maka dengan cepat Paksi Pamekasan menjulurkan tongkatnya. Ujung tongkat Paksi Pamekasan itulah yang justru mematuk lambung lawannya, sehingga lawannya terdorong beberapa langkah surut. Namun ketika sekali lagi Paksi Pamekasan menyerang ke arah dada, orang itu menangkis dengan goloknya. Bahkan sambil berputar, orang itu menyerang dengan ayunan goloknya yang besar itu. Paksi Pamekaslah yang meloncat surut, tetapi demikian cepatnya ia bergerak, sehingga dengan satu loncatan panjang, Paksi Pamekasan menjulurkan tongkatnya mematuk dadanya. Sekali lagi orang itu terdorong surut, namun ia tidak sempat memperbaiki keadaannya. Paksi Pamekasan yang memburunya mengayunkan tongkatnya dengan derasnya memukul ke arah dahi. Orang yang telah membunuh Derpa itu tidak menyerah. Ia mencoba menggeliat menghindari ayunan tongkat lawannya. Orang itu memang berhasil menyelamatkan kepalanya. Tetapi tongkat Paksi Pamekasan telah mengenai pundak kirinya. Demikian kerasnya sehingga orang itu mengaduh kesakitan. Dengan cepat ia berusaha mengambil jarak, namun Paksi Pamekasan tidak memberinya kesempatan. Anak muda yang marah itu memburunya terus. Tongkatnya menebas dengan cepatnya. Orang yang masih kesakitan itu tidak sempat mengelak. Lambungnya telah disambar oleh tongkat Paksi Pamekasan. Orang itu gagal menangkis serangan itu dengan goloknya. Ia pun gagal untuk mengelak. Pada saat yang gawat itu, ujung tongkat Paksi Pamekasan telah menukik mengenai perutnya, sehingga orang itu membungkuk kesakitan. Pada saat itulah, tongkat Paksi Pamekasan terayun mengenai tengkuknya. Terdengar orang itu berteriak, kemudian mengumpat kasar. Namun kemudian, orang itu terjatuh berguling di tanah sambil mengerang kesakitan. Paksi Pamekasan pun berdiri termangu-mangu. Orang itu masih menggeliat, namun jari-jarinya tidak lagi dapat menggenggam goloknya, sehingga goloknya itu pun tergolek sejengkal dari tangannya itu. Perlahan-lahan Paksi Pamekasan melangkah mendekatinya, bahkan kemudian berjongkok di sampingnya. "Anak iblis!" Orang itu mencoba mengangkat kepalanya, tetapi kepala itu pun terkulai kembali dengan lemahnya. Paksi Pamekasan tidak menyahut, dipandanginya saja orang yang sudah tidak berdaya itu. Betapapun kemarahan membakar jantungnya, tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat sekali lagi mengayunkan tongkatnya, mengakhiri hidup orang itu. Meskipun demikian, orang itu keadaannya sudah sedemikian parahnya, meskipun ia masih berusaha untuk mengancam. "Aku akan membunuhmu." Apa sebenarnya pesan ayahku? Tiba-tiba Paksi Pamekasan bertanya. "Bersetan dengan ayahmu," geram orang itu. "Aku tidak peduli dengan ayahmu. Aku ingin membunuhmu karena kau akan dapat mengganggu usahaku."
Paksi Pamekasan menggertakkan giginya, tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Dipandanginya saja orang yang terbaring sambil mengerang kesakitan itu, namun sambil mengumpat-umpat. Tetapi suaranya semakin lama menjadi semakin lambat. Akhirnya suaranya terdiam. Ternyata bahwa orang yang telah membunuh Derpa dan kawannya itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Nafasnya pun kemudian telah terhenti. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Orang yang telah membunuh Derpa dan kawannya itu pun telah dibunuhnya pula. Namun dalam pada itu, ketika Paksi Pamekasan mengangkat wajahnya, ia melihat Wijang dengan cepat melangkah pergi. Paksi Pamekasan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Karena itu maka dengan serta-merta ia pun telah mengikutinya. Untuk sesaat ia melupakan tubuh-tubuh yang terbaring diam itu. Orang-orang yang berkerumun pun termangu-mangu. Mereka melihat seorang yang dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Kemudian disusul oleh anak muda yang datang bersama-sama anak muda yang baru saja bertempur dengan membunuh lawannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.